Beberapa tahun terakhir, ada banyak sekali badai yang membuat perekonomian dunia tidak baik-baik saja. Perekonomian Amerika dan China, dua raksasa dunia yang melambat membuat perekonomian di banyak negara ikut menderita. Tak terkecuali di Indonesia. Di tahun 2030, Indonesia diharapkan mendapatkan bonus demografi, dengan 68% populasi berada di usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Tapi sayangnya, beberapa tahun ini angka pengangguran terus meningkat. Badai PHK pun menghantui karyawan di berbagai industri tanah air. Makin melemahnya daya beli masyarakat, daya saing yang rendah jadi salah satu pintu masuk terjadinya PHK. Pemerintah tentu saja harus membuat kebijakan untuk menahan laju pengangguran dan underemployment ini. Pemerintah memberikan stimulasi kepada industri membuka lapangan pekerjaan. Tujuannya tentu saja supaya bonus demografi 5 tahun mendatang bisa benar-benar mengangkat perekonomian Indonesia. Salah satu industri yang sepertinya jadi andalan di beberapa tahun ini adalah industri hasil tembakau. Hilirisasi industri dan perkebunan tembakau cukup menjanjikan untuk menyerap tenaga kerja. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan produsen sigaret kretek tangan, SKT, tumbuh double digit setiap tahun. Kecuali di tahun 2024 hanya tumbuh 8,6%. Pertumbuhan tinggi ini membuat perusahaan SKT yang di tahun 2019, baru ada 531 perusahaan, menjadi 1.002 perusahaan di 2024. Sementara untuk perusahaan rokok mesin, walau dalam 5 tahun terakhir tumbuh, ada tahun-tahun di mana jumlah perusahaan rokok mesin berkurang. Di tahun 2024, industri hasil tembakau tercatat menyerap 301.113 tenaga kerja secara langsung. Industri hasil tembakau, terutama pabrik rokok tangan, memang menjadi bagian industri padat karya. Tenaga kerja di industri hasil tembakau bisa bertambah besar lagi kalau kita masukkan perusahaan skala kecil dan mikro. Menurut data BPS di tahun 2023, ada 1,3 juta tenaga kerja yang terserap di sini. Selain itu, tercatat juga ada 1.056.036 petani cengkeh dan 514.626 petani tembakau yang bekerja di sektor hulu industri pengolahan tembakau di tahun 2023. Jadi industri ini akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di banyak daerah. Sayangnya, menggenjot pertumbuhan industri tembakau tidak akan bisa sederhana. WHO mempercayai produk tembakau sangat adiktif dan menyebabkan penyakit pernapasan dan gangguan jantung, sehingga ada begitu banyak peraturan di industri tembakau. Untuk satu batang rokok saja, ada berbagai macam pungutan pemerintah. Mulai dari cukai hasil tembakau, CHT, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak rokok untuk pemerintah daerah. Hampir setiap tahun dibuat aturan atau tarif baru untuk berbagai pungutan tersebut. Tak heran, harga rokok terus naik setiap tahun. Di tahun 2025, pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT, namun menaikkan harga jual eceran, HJE. Dampaknya tetap pada kenaikan harga rokok. Dan perusahaan rokok yang paling kena dampak dari aturan ini adalah perusahaan golongan 1, yaitu perusahaan yang memproduksi di atas 3 miliar batang rokok per tahun. Tak heran produksi rokok di golongan 1 terus mengempis, karena harga jualnya memang terus membubung tinggi. Di tahun 2019, produksi rokok golongan 1 mencapai 272,6 miliar batang. Di tahun 2023 produksi rokok hanya mencapai 171,1 miliar batang, dan turun lagi menjadi 159,1 miliar batang di 2024.
Sementara di tahun 2024 produksi perusahaan di golongan 2 naik 1,6% menjadi 89 miliar batang. Dan perusahaan golongan 3 naik 13,3% menjadi 67,3 miliar batang. Pemerintah memang sepertinya terus mendorong pabrik rokok golongan 2 dan 3, terutama linting. Selain menyerap tenaga kerja, produksi rokok linting pun lebih terbatas. Produksi rokok mesin bisa sangat masif. Kalau setiap hari para pelinting hanya bisa memproduksi 2.500 hingga 3.000 batang rokok, mesin rokok mampu memproduksi 2.500 sampai 12.000 rokok per menit. Tapi dengan rencana diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, semua jenis pabrik rokok akan kena dampak. Blade ini membatasi penjualan rokok. Tidak boleh dalam radius 200 meter dari sekolah atau tempat bermain anak-anak. Kebijakan ini ibarat pedang bermata dua. Dari sisi kesehatan, kebijakan ini diharapkan bisa menekan risiko konsumsi rokok masyarakat di bawah umur. Di lain sisi, pembatasan ini juga jadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Apakah industri tembakau akan terbakar lalu habis menjadi abu? Industri ini memang penuh dengan kontroversi. Kita tunggu babak berikutnya.